Sini, duduk bentar. Taruh dulu kerjaanmu, matiin dulu notif sosmedmu. Aku pengen ngobrol, berdua aja. Sering banget kan pas malam udah larut, orang serumah udah pada tidur, kamu sendirian di kamar, natap langit-langit, terus mikir, gila, hidup gini amat ya. Kamu ngerasa udah ngelakuin semuanya. Katanya kalau mau sukses harus kerja keras bagai kuda. Kamu udah lakuin. Berangkat pas matahari belum nongol, pulang pas badan udah mau rontok. Katanya harus ikut kelas bisnis, kamu bela-belain bayar. Jualan ini, jualan itu, bikin konten tiap hari. Tapi ujung-ujungnya, saldo rekening tetap aja bikin nyesek. Duit tuh rasanya kayak air yang numpang lewat doang di tangan, besoknya udah habis lagi. Buat bayar cicilan, bayar utang, bayar kebutuhan sehari-hari yang gak ada habisnya. Terus, pelan-pelan di hati kecilmu muncul suara bisikan. Tuhan kok nggak adil ya? Kurang apa sih usahaku? Temanku kerjanya nyantai kok rezekinya ngalir terus, lah aku yang banting tulang kok nyungsep begini? Menjondong ke depan, menatap lebih intens. Hari ini kita mau ngomong jujur-jujuran. Taruh dulu egomu, lepasin dulu tamengmu. Aku ngomong gini bukan karena aku manusia paling suci atau udah paling sukses. Enggak. Aku juga pernah ada di titik terendah itu, titik di mana aku marah sama keadaan. Tapi sadar nggak sih, kita ini sering banget egois. Kita tiap malam sujud minta dikasih kaya, nangis-nangis minta rezeki dilancarin. Tapi begitu pagi datang, isi kepala kita cuma keluhan. Isi hati kita cuma ketakutan soal besok makan apa, dan dada kita panas ngelihat orang lain sukses. Nah, biar obrolan kita ini benar-benar nyerap ke hati dan pikiranmu, aku kasih tahu dulu roadmap-nya. Di sesi ini, kita bakal ngebedah satu rahasia besar yang sering disembunyiin. Kita bakal ngegabungin apa kata fisika kuantum tentang energi uang dan apa kata Islam tentang fitrah rezeki. Kita bakal bahas tuntas, kenapa kerja keras pakai fisik aja nggak pernah cukup, kenapa karaktermu adalah magnet duitmu, sumbatan apa di hatimu yang bikin rezeki mampet, dan gimana cara benerin kongslet di jiwamu supaya rezeki yang ngejar-ngejar kamu, bukan kamu yang ngos-ngosan ngejar rezeki. Aku nggak bakal ngasih janji overclaim gaya motivator abal-abal. Tonton ini, besok kamu beli Ferrari. Nggak ada ceritanya gitu. Ini butuh proses. Kalau kamu siap nerima kenyataan yang agak nyelekit ini demi ngerubah hidupmu, dengerin sampai habis. Jangan di-skip. Kita mulai. Banyak orang salah paham. Mereka pikir uang, peluang, dan rezeki itu benda mati yang harus dikejar pakai otot. Padahal, kalau kita bedah pakai kacamata sains modern, khususnya fisika kuantum, segala hal di alam semesta ini, termasuk uang, adalah energi. Dan energi itu bergerak pakai frekuensi. Aku kasih analogi paling gampang. Anggaplah kemakmuran, kedamaian, dan kekayaan itu lagi disiarin di stasiun radio FM frekuensi 100.0. Terus, kamu bawa radio bututmu dan nyetelnya di frekuensi 85.0. Di frekuensi 85.0 itu, isinya lagu sedih, isinya keluhan, isinya kemarahan, ketakutan, dan rasa insecure. Kamu teriak-teriak nendang radio itu. Woi, keluarin lagu kemakmurannya dong. Ya sampai kiamat nggak bakal keluar. Kenapa? Karena frekuensinya nggak sinkron. Nah, diri kamu itu radionya, pikiran dan perasaan kamu itu tombol frekuensinya. Kalau tiap hari di otakmu yang dipikirin cuma, duh susah banget cari duit, duh bosku zolim, duh nasibku emang miskin dari lahir, maka tubuhmu bakal mancarin energi kemiskinan. Alam semesta, atas izin Tuhan, merespon getaran itu. Alam semesta bilang, oh dia lagi milih channel susah, ya sudah, kasih dia kejadian-kejadian yang bikin dia makin susah. Nyelekit ya dengar ini. Berarti selama ini yang bikin susah ya pikiran kita sendiri. Sekarang coba kita cocokin sama ajaran Islam. Dari ribuan tahun lalu, Tuhan udah ngasih bocoran cheat code kehidupan lewat hadis qudsi. Allah bilang, aku ini bergantung pada prasangka hambaku. Perhatiin baik-baik. Tuhan nggak bilang, aku bergantung pada ijazah hambaku. Tuhan nggak bilang, aku bergantung pada seberapa keras hambaku angkat barang. Tapi, prasangka. Prasangka itu apa sih? Prasangka itu gabungan dari pikiran, mindset, dan perasaan di dalam hati.
Kalau di dalam hati kamu terus-terusan ngerasa ngenes, ngerasa Tuhan gak nolong kamu, ngerasa peluang udah habis, itu sama aja kamu lagi nuduh Tuhan itu miskin. Kamu lagi berprasangka buruk sama Sang Pemilik alam semesta. Padahal Allah itu Al-Ghani, yang maha kaya. Harusnya, kalau kamu emang percaya Tuhanmu itu kaya raya, sikapmu tenang, kamu nggak gerusa-gerusu, kamu jalanin hari dengan senyum, karena kamu tahu, di backingan kamu ada kekuatan tak terbatas. Nah, rasa tenang, yakin, dan cukup itulah yang namanya frekuensi radio 100.0, frekuensi penarik rezeki. Karakter sebagai wadah. Kenapa rezekimu sering ditahan? Oke, misal kamu nanya, aku udah nyoba positive thinking kok, tapi kok duitnya belum datang juga? Gini, bayangin langit lagi nurunin hujan rezeki yang deres banget. Gak ada berhentinya. Rahmat Tuhan itu emang gak pernah putus. Tetanggamu keluar bawa ember raksasa. Teman kerjamu keluar bawa toren air. Kamu keluar cuma bawa gelas plastik bocor. Terus pas kamu lihat gelasmu cuma keisi air dikit, kamu nyalahin awannya. Langit kok nggak adil? Bukan hujannya yang salah, wadahmu yang kekecilan dan bocor. Di dunia ini, wadah rezeki itu namanya kapasitas karakter. Rezeki itu ngikutin seberapa besar karakter yang kamu bangun. Kenapa Tuhan sering nahan rezeki besar buat kamu? Karena Tuhan sayang sama kamu. Coba, jujur, bayangin detik ini juga kamu dikasih duit 10 miliar. Apa yang bakal terjadi? Kalau karaktermu belum siap, kalau kamu masih gampang emosian, masih sombong, masih suka ngeremehin orang, duit 10 miliar itu bukan jadi berkah. Itu bakal jadi bom waktu yang bakal ngancurin hidupmu, ngerusak keluargamu, dan bikin kamu makin jauh dari agama. Uang besar di tangan orang berkarakter kerdil itu musibah. Alam semesta nahan itu demi ngelindungin kamu. Jadi, tugas utama kita bukan mati-matian ngejar uangnya, tapi ngegedein wadahnya. Gimana cara gedeinnya? 1. Benerin integritas. Kamu kalau dikasih kerjaan kecil aja sering nyolong waktu, dikasih kepercayaan pegang duit kas RT aja kadang kepake buat beli rokok, terus ngarep dikasih modal gede sama investor. Alam semesta ngerekang semua kebiasaan curangmu itu. 2. Mental kedermawanan. Orang yang susah kaya itu biasanya perhitungan banget hidupnya, pelitnya minta ampun. Mau ngasih tips ke ojek online aja mikirnya 1000 kali. Secara psikologis, pas kamu nahan-nahan uang karena takut habis, kamu lagi ngasih tahu alam semesta, aku ini miskin, makanya aku harus pelit. Orang yang beneran punya frekuensi kaya, dia rajin berbagi. Bukan nunggu kaya baru sedekah, tapi dia sedekah supaya merasa kaya. Pas kamu ngasih tanpa pamrih, hatimu lega. Perasaan lega itu ngirim sinyal ke langit. Tuhan, aku merasa cukup dengan pemberianmu, makanya aku berani berbagi. Dan janji Tuhan itu pasti, barang siapa bersyukur, pasti ku tambah. Lanjut ya. Kadang kita ngerasa wadah kita udah lumayan gede, kerja udah jujur, sedekah juga jalan, tapi kok jalannya rezeki kayak mampet, kayak ada batu gede yang nutupin salurannya. Dalam ilmu energi, ini disebut mental block. Dalam kacamata Islam, ini disebut tumpukan dosa dan penyakit hati. Ini ibarat gorong-gorong yang penuh sampah. Mau dikasih air sebanyak apapun, pasti mampet dan meluber kemana-mana. Sampah paling bau dan paling ngerusak rezeki itu namanya hasad, alias iri dengki. Coba deh perhatiin kebiasaanmu pas lagi scroll sosmed. Kamu lihat temenmu posting foto liburan ke luar negeri, atau teman lamamu posting beli rumah baru. Apa reaksi pertamamu di dalam hati? Kalau kamu ngebatin, paling duitnya dari hasil nipu. Paling flexing doang, aslinya ngutang. Selamat, kamu baru aja nyabotase rezekimu sendiri. Kenapa? Karena secara getaran kuantum, kamu lagi ngasih tahu alam semesta kalau kamu benci sama yang namanya kesuksesan dan kekayaan. Kamu ngerespon kekayaan dengan energi negatif, sinis, julid, panas hati. Logikanya, gimana mungkin kekayaan mau datang ke kamu kalau kamu sendiri benci ngelihat wujud kekayaan itu di orang lain? Mulai sekarang, latih hati kamu. Kalau lihat orang sukses, orang beli mobil, senyum. Ucapin selamat dari hati. Doain, ya Allah, berkahi harta dia dan pantaskan aku buat dapat yang seperti dia. Merayakan kesuksesan orang lain adalah cara tercepat buat narik kesuksesan itu ke dirimu sendiri.
Sampah kedua adalah dosa-dosa kesesama manusia yang sering kita remehin. Kamu kasar sama ibumu, kamu ninggalin sholat, kamu nyakitin hati pasanganmu, atau yang paling parah, kamu nunda-nunda bayar utang padahal kamu punya duitnya buat gaya hidup. Kelakuan-kelakuan ini nyiptain energi shame, malu, dan guilt di alam bawah sadarmu, meskipun kamu nggak nyadar. Dan energi rasa bersalah ini adalah energi dengan frekuensi paling rendah sejagat raya. Dia ibarat jangkar kapal yang nahan kamu buat maju. Gimana bersihinnya? Jangan gengsi buat minta maaf, bayar utangmu, dan perbanyak istighfar. Istighfar itu bukan cuma ritual di lisan. Istighfar itu proses cuci gudang batin, ngerontokin kerak-kerak energi negatif supaya frekuensimu kembali jernih. Mulai besok pagi, aku tantang kamu lakuin 3 hal ini. Lakuin secara konsisten, paksain diri kamu. Langkah pertama, puasa ngeluh, detox frekuensi. Aku tantang kamu 7 hari penuh, jangan ngeluh. Keluar mulut nggak boleh, ngedumel di dalam hati juga nggak boleh. Jalanan macet, jangan emosi, anggap aja waktu buat dengerin kajian atau podcast. Bos ngomel, dengarkan esensinya, jangan masukin ke hati. Makan siang cuma pakai tempe, alhamdulillah, badanku masih bisa ngerasain nikmatnya makan. Manusia yang nggak pernah ngeluh, otaknya bakal dipaksa otomatis nyari solusi. Dan orang yang selalu punya solusi adalah orang yang paling dicari sama uang. Langkah kedua, benerin cara lu pitching ke bos besar. Sadar nggak sih, sholat 5 waktu itu ibarat meeting eksklusif kamu sama CEO alam semesta. Tapi kelakuan kita pas sholat itu kurang ajar banget. Mulut baca Al-Fatihah, tapi pikiran mikirin kerjaan yang belum beres, mikirin jemuran, mikirin chat yang belum dibalas. Gimana doa kamu mau di ACC kalau fisikmu menghadap kiblat, tapi hatimu jalan-jalan ke mall? Mulai sekarang, jadikan sholat itu momen bener-bener disconnect dari dunia. Taruh semua bebanmu pas sujud, tumpahin semua rasa lelahmu, lalu pas kamu bangun dari sujud, tarik nafas dan rasain keyakinan penuh bahwa semuanya udah diurus sama Yang Maha Mengatur, tugasku cuma ikhtiar. Langkah ketiga, naikin value atau nilai tambahmu. Ini hukum ekonomi yang paling jujur. Dunia ini nggak peduli seberapa capek kamu kerja. Dunia ini cuma peduli seberapa besar value atau nilai tambah yang kamu kasih ke mereka. Kalau kamu dibayar murah hari ini, coba ngaca. Jangan-jangan skill kamu emang gampang banget digantiin sama orang lain, atau kelakuanmu di tempat kerja emang males-malesan. Belajar terus. Kalau hari ini gajimu kecil, sisihin sedikit buat beli buku atau pakai kuota buat nonton video yang nambah keahlian. Jadilah orang yang kompeten, yang bisa diandalkan, dan kalau kamu nggak ada, tim kamu ngerasa kehilangan. Khairun nas anfa'uhum linnas. Makin besar manfaat dan value yang kamu kasih ke sekitarmu, makin gede energi rezeki yang bakal mantul balik ke rekeningmu. Akhirnya kita sampai di bagian paling dalam. Ada satu hukum fisika dan hukum spiritual yang bentuknya kayak paradoks. Aneh, tapi nyata. Namanya hukum keterikatan, atau dalam Islam kita nyebutnya tawakal. Balik lagi ke analogi kupu-kupu yang sering banget diomongin orang. Kalau ada kupu-kupu cantik di taman, terus kamu ngejar-ngejar dia pakai jaring. Kamu lari ngos-ngosan, lompat ke sana kemari, muka tegang, serakah pengen nangkep. Apa yang terjadi? Kupu-kupunya bakal terbang menjauh, ketakutan ngelihat nafsu kamu. Tapi, kalau kamu berhenti lari, kamu tenang, terus kamu mulai fokus ngurusin taman di rumahmu. Kamu cabutin rumput liarnya, kamu tanam bunga-bunga yang wangi, kamu bikin tamanmu jadi indah banget. Lalu kamu duduk diam sambil ngopi di teras. Nggak lama, kupu-kupu cantik itu yang bakal terbang nyamperin kamu dan hinggap di bahumu, tanpa perlu kamu paksa. Kekayaan, rezeki, jodoh, peluang, itu sifatnya persis kayak kupu-kupu. Semakin kamu kejar dengan rasa takut, rasa serakah, insecure, dan kepanikan, takut besok nggak bisa makan, rezeki itu makin ngejauh dari kamu. Energi kepanikanmu bikin rezeki malas deket-deket. Tapi begitu kamu ngelepasin rasa takut itu, kamu pasrah, kamu fokus aja ngebangun taman di dalam dirimu, ngebangun karakter yang rajin, jujur, pintar, dan tenang, lalu kamu serahin sisa urusannya ke Tuhan. Kamu bilang di dalam hati, "Ya Allah, aku udah ikhtiar maksimal, badanku udah kerja, otakku udah mikir, hasilnya terserah Engkau. Dikasih banyak, alhamdulillah. Dikasih sedikit,
tetap bersyukur karena engkau tahu porsi terbaik buatku saat ini. Teman-temanku yang hebat, dengerin aku baik-baik. Kondisi kamu yang lagi terpuruk hari ini, dompet yang menipis, atau kerjaan yang gak dihargai, itu bukan karena Tuhan benci sama kamu. Itu murni karena kamu lagi diajak masuk ke ruang latihan. Kamu lagi disuruh angkat barbel penderitaan supaya otot mental dan karaktermu kuat buat nahan rezeki besar yang udah nunggu di depan. Jangan ngutuk prosesnya, nikmatin rasa sakitnya, berdamailah sama dirimu sendiri. Mulai detik ini, berhentilah mengejar duit secara brutal. Mulailah mengejar ridho sang pemilik duit. Benahilah akhlakmu, sucikan prasangkamu, dan jadilah wadah yang pantas dititipi kemakmuran oleh alam semesta. Aku berdoa dari sini, tulus buat kamu yang dengerin sampai habis. Semoga malam ini atau besok pagi, saat kamu buka mata, hatimu kerasa jauh lebih plong, jauh lebih ringan. Semoga Allah melembutkan hatimu, meluaskan jalan rezekimu dari arah yang gak pernah kamu duga, dan menjadikan kekayaan di tanganmu nanti sebagai jalan penerang buat orang-orang di sekitarmu. Terima kasih udah ngasih waktu dan hatimu buat ngobrol Deep Talk ini. Kamu luar biasa karena bertahan sampai detik ini. Artinya jiwamu udah benar-benar siap buat bertransformasi. Tetap tenang, perbesar wadahmu, dan biarkan keajaiban alam semesta bekerja buat hidupmu. Sampai jumpa di puncak kedamaian dan kelimpahan.